Bayangkan, kita yang mengantar maid sampai ke airport Senai, kita pun belum sampai rumah lagi. Kita nak pastikan dia dah sampai dekat Surabaya. Dia tak ada langsung pun telefon ke WhatsApp kita. Orang lain yang beritahu. Nampak manusia? Tak tahu nak menghargai, tak tahu nak terima kasih. Memang macam tu ke? Oh, kerja di kebun terus dibuang? Ya. Uangnya bagaimana? Uang gaji-gajinya bagaimana? Dia nggak ada kasih kita gaji. Terus ngapain kerja kalau nggak dapat gaji? Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Begitu banyaknya majikan-majikan Malaysia yang merasa kecewa dengan pekerja Indonesia, entah itu pun TKI ataupun TKW. Karena kenapa? Macam tak ada tanda terima kasih, geng. Baru-baru ini viral di media sosial ini, geng. Ini ada salah satu wanita Indonesia yang bekerja ke Malaysia hanya 2 bulan saja. Hanya 2 bulan dia orang itu teringin pulang kampung ke Indonesia, kampung halamannya. Sementara di mana-mana negara itu pasti ada kontrak kerja. Jadi kalau tak habis kontrak kerjanya, sebetulnya tak boleh balik ke Indonesia. Majikan ini betapa baiknya, geng. Baru 2 bulan dia orang teringin pulang, langsung dihantar pulang ke Indonesia. Dihantar sampai ke airport, geng. Ke airport, coba bayangkan, kurang baik apa, geng. Tapi majikan ini setelah menghantarkan dia orang pulang, merasa resah, merasa gelisah. Nah, saya akan mengajak korang semua tentang curhatan seorang majikan dari Malaysia tersebut. Bayangkan, kita yang mengantar maid sampai ke airport Senai, kita pun belum sampai rumah lagi. Kita nak pastikan dia dah sampai dekat Surabaya. Dia tak ada langsung pun telefon ke WhatsApp kita. Orang lain yang beritahu. Nampak manusia? Tak tahu nak menghargai, tak tahu nak terima kasih. Memang macam tu ke? Maid kita ni sebahagiannya perangai macam tu ke? Tak tahu nak terima kasih. Tahu, biarkan aja. Biarkan di situ. Pergi sendiri. Ya Allah, ada pula manusia macam ni. Tak semua, itu mungkin hanya sebagian sahaja ya. Dan saya itu juga salut kepada beliau, majikannya itu, yang terus menghantarkan ke airportnya, geng. Saya sendiri itu juga orang Indonesia yang pernah bekerja ke Malaysia. Di setiap orang itu apabila pergi ke negara orang, pasti merasakan resah, gelisah, rindu dengan keluarga, apalagi hanya masih 2 bulan, masih teringin. Jadi kalau mental kita ini tak ditata dulu sebelum bekerja ke luar negara, alangkah baiknya tak payah pergi ke luar negara. Sebab kenapa? Kalau ini terjadi macam ini tadi ya, macam video-video ini membuat malu negara. Dampaknya itu bukan hanya 1-2 orang. Boleh seluruh Indonesia, pekerja Indonesia, orang Malaysia itu mengecamnya. Sifat orang Indonesia itu macam si kakak yang diantar pulang tadi itu. Sebetulnya majikan itu sangatlah sayang kepada korang. Majikan itu sangatlah peduli, mau dihantarkan pulang. Dia itu pastinya rugi ya. Pasti rugi, karena sebab kenapa? Bayar permit itu sudah berapa ribu ringgit. Buat biaya hidup di sana juga sudah berapa ratus, bahkan berapa ribu. Lagi untuk ongkos balik itu pasti dikasih ongkos, saya yakin itu. Lagi dihantar lagi pulang sampai ke airport. Kurang baik apa majikannya? Tapi apa balasannya? Kasih kabar aja tak. Majikan itu tak
bukan nak minta uang, bukan minta apa-apa, hanya minta kabar. Kalau sudah sampai di rumah, wah alhamdulillah ternyata sudah selamat sampai rumah. Itu pun, itu saja sudah cukup. Apa beratnya, apa susahnya, hanya cakap aja macam itu. Jujur geng, saya ini di Indonesia, saya pulang ini sejak hari puasa sampai saat ini. Saya pun masih adalah kontak-kontakan sama bos saya ini. Nah, kalau ini kita terus-teruskan, nanti takutnya orang-orang yang benar-benar bekerja, yang mentalnya itu sudah kuat, mau pergi ke Malaysia susah nak dapat majikan. Maka dari itu kita post saja. Jadi ini oknum-oknumnya ini saja. Kalau tak kita post, nanti hanya dipendam dalam hati, sekali keluar itu bahaya, geng. Orang penasaran tak siapa perempuan ataupun maid dari Indonesia tersebut yang telah dipulangkan tanpa memberikan kabar. Langsung saja saya sepilkan, saya kasih tunjuk mukanya macam mana. Kalau tanpa ada bukti, tak ada video, mungkin orang itu boleh menyalahkan si majikan. Mungkin si majikan itu hanya mencari muka, hanya mencari nama di media sosial. Nah, kali ini saya juga menelusuri akunnya si majikan tersebut, lalu kita cari-cari dan menemukan salah satu video wanita ataupun maid dari Indonesia tadi yang dipulangkan oleh si majikan tersebut. Betulkah itu benar-benar dipulangkan dan juga dihantar sampai ke iPodnya? Oke, kita tengok dulu videonya. Kamu pergi kat sini, ini semua kamu scan, masuk dalam, masuk kat sini, kamu ambil sebelah sana. Maksudnya beg kamu ini, tas ini, dengan ini, taruh dalam situ, kamu tunggu sebelah sana. Lepas itu, kamu pergi dekat tu, kan ada Asia sana tu, kamu ramai sana tu, kamu tunjukkan pasport itu. Lepas tu, kamu tunggu sampai dicop baju kamu. Ini pegang elok, jangan hilang. Okey, kamu sana. Okey. Sampai telefon. Terus masuk sana. Ya? Okey. Jaga diri dah. Okay. Masuk sana terus. Ibu Kita juga tak boleh menyalahkan 100% kepada pekerjanya. Boleh jadi karena dia orang itu di perjalanannya masih ada hal di Surabaya tentang dokumen-dokumennya. Boleh jadi dia orang ini karena terlalu sibuk di kampungnya, jadi belum sempatlah nak memberi kabar, mengasih tahu. Tapi sebetulnya kabar hanya post saya sudah sampai kampung, macam saya sudah bagus loh ya. Tapi kenapa ini gimana ya? Kita tengok saja video yang berikutnya. Kita tunggu aja, geng, karena video ini masih hangat, masih baru ya. Semoga saja akan memberi kedepannya itu akan memberikan kabar lah. Jadi biar sama-sama puas macam itu. Nah, di video selanjutnya ini tanggapan seorang TKW Malaysia mengenai tentang hal ini, karena ini berdampak ke seluruh TKW ataupun TKI yang bekerja di Malaysia, dan dia orang itu mempunyai keputusan ataupun mempunyai suara ataupun juga tanggapan. Kita tengok dulu videonya. Ada satu PT lewat di FYP, kerja baru 2 bulan sudah minta pulang. Majikannya belikan dia tiket, anterin dia sampai bandara. Pastikan dia naik pesawat. Udah naik pesawat, udah landing di Indonesia, nggak ngabarin sama majikannya. Kerjanya baru 2 bulan sama majikan. Enak ya kamu datang jadi turis. Jalan-jalan ke negara orang. Jadi turis ya, betul. Orang. Ya. Aduh. Kalau mau kerja ke luar negeri, mentalnya harus baja. Betul sih. Nggak ada mental baja, lembek-lembek, jangan pergi ke luar negeri. Ya. Resiko yang harus ditanggung itu jauh daripada keluarga, jauh daripada kampung halaman, dengan suasana dan tempat tinggal yang masih asing untuk kamu. Ya.
Kalau belum ada mental baja, jangan berani-berani coba ninggalin negara, ya. Nikmati saja itu kesusahan itu di Indonesia. Kalau kamu mau berjuang merubah kehidupan kamu, kamu harus mental baja. Nah, yang rugi itu siapa? Majikan. Keluarin duit untuk kamu. Betul, memang. Kamu cuman turis aja datang kan, 2 bulan balik, diongkosin, enaknya. Saya juga mau kalau kayak gitu. Iya. Ada nggak kamu pikir itu orang-orang yang kayak gini nih mikir siapa yang membiayai itu? Aduh, belum lagi yang nggak tahan tapi lari. Nggak tahan sama majikan, nggak tahan sama majikan tapi lari. Kangen sama anak tapi lari. Banyak itu. Aduh, kasihan sama majikannya. Udah sampai ke Indonesia bukan nelpon ngasih tahu udah sampai. Puan, saya sudah sampai, terima kasih banyak-banyak, tak apa tak. Nggak ada ngabarin katanya. Aduh, nggak tahu lah. Susah ya. Ini yang mau pergi ke luar negeri ini siapin mental baja, ya. Jangan mental ini Tempe, apa namanya? ya. Lembek. Kalau lembek mah nggak usah pergi, nggak usah tinggalin negara sendiri ya. Diam aja di sana, lagi bagus untuk mengurangi masalah-masalah tenaga kerja di luar negeri nih. Ya, jangan nambah-nambahin. Iya, betul juga ya. Matem turis ya, hanya 2 bulan diongkosin, dibiayain. Aduh, enak betul hidupnya ya. Manja kali ya kan. Wah, kalau saya saja geng, di Indonesia ini sudah beberapa bulan bekerja keras, pergi ke sawah, beli kambing, nak ngumpulin uang untuk melancong ke Malaysia. Sampai saat ini pun belum terpenuhi, geng. Belum cukup lah uangnya, karena kalau melancong itu pergi ke sana itu bukan sikit uangnya ya. Ya, memang tak banyak-banyak sangat lah, tapi bagi kami sebagai rakyat kecil ini juga cukup banyak. Ini orang senang-senang pergi ke sana, dibelikan tiket, dihanterin pulang, lupa diri lagi. Ini bikin malu geng. Oke geng, saya akan sedikit cerita ya. Saya ini orang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia. Dulu awal-awal saya itu pergi ke Malaysia, coba bayangkan berat mana coba ya, berat cobaan saya ataupun cobaan yang di orang tadi itu. Saya itu geng, dulu awal-awal pergi ke Malaysia itu baru kawin selama 25 hari. Time-timenya bulan madu, masih senang-senangnya anak muda baru punya kekasih, saya tinggal pergi ke Malaysia. Bahkan tetangga-tetangga itu banyak yang mengatakan, di orang Jainal mungkin tak betul itu, Jainal mungkin lari lah itu. Bukan lari geng, memang di Indonesia ini tuh agak susah lah nak cari kerja. Saya takut lah pasal ngasih makan anak orang, nanti kalau tak cukup macam mana. Sumpah beneran, baru 25 hari saya itu pergi ke Malaysia. Sampai di sana kerjaan saya itu berat yang belum pernah saya lakukan di kampung saya ini geng. Pekerja sawit di kebun, dari mulai pokok yang kecil buah pasir itu, ada juga pokok yang tinggi sudah mau tumbang. Jadi pokoknya itu bukan satu macam lah, macam-macam lah, sebab yang saya pegang itu bukan sikit ya, banyak lah. Macam itu. Coba bayangkan, jauh dari keluarga, baru kawin, tak pernah kerja berat, langsung macam itu. Selama 1, 2, 3 sampai 4 bulan, memang geng, macam tiap hari nangis geng. Sampai saya itu pernah macam berdoa macam ini, berdoa sama Allah lah. Wah, kalau hidup saya macam ini, lagi baik cabut sajalah nyawa saya. Betul geng, macam itu. Tapi doa itu saya tarik balik lah. Ternyata Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Dan orang-orang sana sama-sama kawan itu juga banyak yang menasihati. Di sini kerja di negara orang harus
harus betul-betul kerja, jangan sampai main-main. Mental harus kuat, tenaga juga harus penuh. Tak payah pikirkan di kampung halaman, kirim uang saja. Apabila ada kesusahan, tak payah kasih tahu, simpan aja. Nanti kalau di sini sudah betul-betul nyaman, sudah enak gitu, baru tak apalah cerita-cerita kepada keluarga. Tapi saat ini jangan, nanti takutnya lagi kepikiran. Nah, dari situ saya itu juga geng, berusaha untuk menghibur diri saya sendiri, geng. Sebenarnya tempat saya ini bukan kampung-kampung Sanga. Apabila nak jalan-jalan itu tak jauh-jauh Sanga, tapi saya tak berani jalan-jalan. Bukan tak berani, tak mau. Karena niat saya di sana itu mencari uang, macam itu. Nah, lepas itu saya itu tangkap ikan di sungai, geng. Hiburan saya itu malam janji balik kerja tangkap ikan untuk menghibur diri, karena selalu teringat. Dan apabila mental saya itu tak kuat, saya rasa saya pun juga sudah balik kampung untuk hari dan saya tak dapat apa-apa. Memang sih, geng, pergi merantau ke negara orang itu macam berpuasa. Puasa itu hanya menahan haus dan lapar. Tapi kalau kerja di negara orang itu menahan semuanya, geng. Semuanya kita tahan. Dari kerinduan, harus jimat, rajin, makan tak boleh suka-suka, enak kita makan, jangan. Harus benar-benar kumpulkan uang betul-betul, jangan main dunia luar dan lain-lainnya. Udah, pokoknya macam puasa lah. Sedangkan baju saja saya hanya punya 3, tak lebih dari itu. Nanti kalau sudah rusak baru beli lagi, itu pun beli yang second. Itulah perjuangan saya selama di sana, geng. Coba bayangkan, berat tak? Pasti berat. Kalau saya dulu sudah tahu buat video, saya rasa juga saya cerita di situ. Tapi tak apalah, ini sebuah untuk pelajaran saja. Oke, geng, jadi kemana-mana ini entah ada yang tengok ke tak, saya pun tak tahu. Yang penting saya sudah mengeluarkan isi hati saya lah. Sekarang kita tengok video yang berikutnya. Ya, semenjak dia sakit seperti ini langsung dibuang sama Toke. Langsung dibuang? Iya, langsung dibuang. Dibuang itu bagaimana buangnya? Dia nggak kasih kita kerja lagi. Pokok dia sudah nggak bolehkan kita di kebunnya dia lah. Oh, kerja di kebun terus dibuang? Iya. Uangnya bagaimana? Uang gaji-gajinya bagaimana? Dia nggak ada kasih kita gaji. Terus ngapain kerja kalau nggak dapat gaji? Itulah, dia kan nggak kasih kita gaji, langsung dibuang macam itu. Ini setelah sakit macam ini. Loh, karena kamu kosongan mungkin. Karena kosongan jadi kalian tidak digaji dan tidak bisa menuntut. Mungkin lah. Itu suaranya itu, Mbak, itu suaranya istrinya itu. Suara istrinya dia. Iya, itu Iya, orang itu ya. Nah ini, geng, ini contoh-contoh orang yang nekat pergi ke Malaysia ataupun ke luar negara lah, bukan hanya Malaysia saja, mana-mana sama, yang tak memenuhi persyaratan, tak sesuai dengan undang-undang. Dia orang itu ilegal ataupun kosongan, ya, tanpa ada dokumen. Ini yang disalahkan siapa? Apakah majikannya terlalu jahat? Oke, kita pun juga tahu tak semua orang itu semuanya baik, pasti ada yang kurang baik. Tapi semuanya itu juga tergantung pada diri kita sendiri, macam mana kita memperlakukan diri kita sendiri kepada orang lain. Tapi yang paling disalahkan dalam hal ini siapa? Menurut saya ya yang pekerjanya. Karena kenapa? Kenapa orang itu tak memakai permit, tak memakai dokumen, masuk ke negara orang macam masuk ke negaranya sendiri dengan suka-suka, di tengah kebun lagi. Coba ini kalau dia ini mempunyai permit atau dokumen yang resmi, yang sah, boleh dilaporkan, boleh direport, boleh diusut, gajinya boleh diambil. Nah kalau ini macam ini mau lapor kemana? Mau minta tolong Mizune, YouTuber Hongkong yang besar ini tadi pun tak tertolong.
malah mungkin ke orang yang kena tangkap pasal kamu sudah melanggar undang-undang Malaysia. Dan hal-hal yang macam ini, geng, orang-orang yang kosong duduk di tengah alas, duduk di tengah sawit, duduk di tengah getah, itu yang saya alami sendiri, itu banyak, geng. Dan bukan hanya laki-laki saja, ada laki-laki, perempuan, ada yang sudah tua, ada yang anak beranak di situ, ada juga budak-budak kecil baru bayi. Waduh, saya pun tengok, kasihan betul. Saya tengok sendiri. Saya juga sering komunikasi lah, borak-borak macam itu. Memang dia orang itu kosong, tak ada dokumen. Dan kekosongan dia orang itu bukan karena kena tipu, bukan. Ada sebagian ketika saya tanya itu memang dia teringin bebas, tak mau terikat sama bos, tak mau disuruh-suruh gitu. Tak mau disuruh-suruh, katanya macam itu, biar dapat uang lebih. Tapi faktanya rata-rata yang membawa pulang ke Indonesia itu orang-orang yang TKI resmi ataupun yang legal, yang punya dokumen sah. Sebab kenapa? Kalau tak ada dokumen resmi, geng, kena tipu majikan, tak boleh lapor, tak boleh report. Nah, lepas itu nanti ada apa-apa, misal kena polis ke apa, nah itu macam mana ya. Lepas itu nanti nak balik kampung, itu pun juga mahalnya minta ampun, geng. Mahal betul. Kalau lewat tongkang, itu pun resikonya juga imigrasi dan juga nyawa. Kalau kembali macam mana? Jadi inilah, geng, ya. Saya tutup sajalah. Tapi sebelum saya tutup, saya memberikan saran atau himbauan kepada kalian semua, orang-orang Indonesia yang mau bekerja ke Malaysia, karena banyak yang bertanya di media saya, di akun TikTok saya, yang DM saya, "Bang, bulan ini saya mau bekerja ke Malaysia, Bang, bulan ini saya nak berangkat ke Malaysia," dan rata-rata itu laki-laki. Gini kan ya, sampai saat ini, sampai detik ini, Malaysia itu tengah menutup pekerja Indonesia, khususnya itu para laki-laki ya, kecuali kalau pekerja rumah tangga itu masih dibuka untuk perempuan. Tapi kalau untuk laki-laki itu masih ditutup, belum dibuka, karena di Malaysia sana ada program pemutihan atau pemulangan TKI ilegal yang teringin menyerahkan diri lalu pulang ke Indonesia. Macam itu ya. Saran saya ya. Jadi kalau mau masuk ke Malaysia boleh, tapi ikutilah persyaratan-persyaratan yang ada. Dan apabila yang saat ini itu sedang ada di PT, jangan terlalu berharap kalau langsung masuk, itu entah bila dibukanya Malaysia ini. Nah, kalau yang mau berangkat ke Malaysia, lebih baik tak payah dulu daripada nanti takut ditipu oleh agen yang tak bertanggung jawab. Lebih baik uangnya kumpulkan dulu untuk modal di kampung sendiri. Nanti kalau Malaysia itu sudah buka, insya Allah juga akan diberitakan di media mana-mana gitu. Oke? Semoga dengan semua video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.